wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan memberikan kesehatan pada kita untuk saat sekarang ini. Teruslah salawat beriringan salam kita ucapkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 2 STIUM, yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SMA 2 STIUM, yang terhormat Bapak Ibu tata usaha yang hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dimulai. Baiklah, untuk sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 STIUM kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Gusmaniar. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu karyawan dan karyawati tata usaha SMA 2 STIUM, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat karunia-Nya. Kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka membersamai calon guru penggerak kita, Ibu Nurjana, dengan materi diseminasi modul titik 4 budaya positif atau budaya positif. Jadi Ibu Jana meminta waktu Bapak Ibu untuk mendiskusikan materi ini bersama-sama. Artinya apa yang akan kita perbuat, apa budaya yang akan kita perbuat di sekolah ini yang bisa meningkatkan karakter siswa kita. Itu termasuk juga untuk diri kita, bukan saja untuk siswa tetapi untuk Bapak Ibu guru, termasuk kami Bapak Ibu wakil. Artinya ini akan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kerjasama di sekolah ini, meningkatkan disiplin di sekolah ini, meningkatkan budaya karakter kita, sehingga di samping membantu Bu Jana juga ada manfaat bagi sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursi duduk sukuhan. Jangan terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini sama-sama bisa kita jalani nantinya. Baiklah, untuk acara kita selanjutnya yang langsung aja masuk kepada materi kita pada hari ini tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang akan langsung disampaikan oleh wakil kurikulum kita, yaitu Ibu Nurjana. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu moderator handal kita di SMA 2 STIUM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, saya rasa saya memiliki keterampilan
yaitu berpantun, Bu. Jadi sebelum acara berpantunlah dulu saya ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah, ada yang pakarnya di sini menganalisis arti dari pantunnya, saya aturkan nanti, mohon maaf ya Bapak Ibu. Buah mangga, buah sirsa. Cakep. Mantap apa ya? Itu resikonya ya Bapak Ibu. Belinya di pasar loak. Terima kasih berkenan hadir Haidun Sana bersama saya Guru Batak. Terima kasih. Mantap, cakep ya. Oke. Karangan sendiri Bapak Ibu. Jadi ada kami sebelum mulai pendidikan itu gimana ya? Jadi suasananya itu biar tidak monoton, Bu. Jadi kami alihkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kita hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Stiung, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha, karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Stiung. Baiklah Bapak Ibu, jadi untuk hari ini jadwalnya adalah dinamakan diseminasi gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau biasanya ada workshop, BIMTEK, IHT, kalau kami mengambilnya ini adalah diseminasi. Artinya itu adalah penyebaran pemahaman yang positif atas ilmu atau pengetahuan yang sudah kami dapatkan, kemudian kami sebarkan kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu kira-kira. Jadi ini namanya adalah diseminasi. Kemudian yang diangkat itu temanya adalah budaya positif. Jadi kalau di PGP itu Bapak Ibu ini modul 1, kemudian nanti di modul 1 itu ada lagi Bapak Ibu penjabarannya. Modul 1.1, 1.2, sampai 1.3, dan yang ini terakhir adalah modul 1.4. Sementara untuk sekarang ini Bapak Ibu, kalau katanya mungkin 9 bulan, ini sudah masuk trimester awal. Pak Heri ya tadi kita udah menyinggung itu ya. Ini sudah kami laksanakan selama 3 bulan. Jadi modul 1 ini sudah kami tuntaskan, dan setelah dituntaskan ada yang disebut dengan aksi nyata. Artinya yang kami dapat ilmu pengetahuan di PGP itu kami sebarkan kepada Bapak Ibu di sekolah. Nah, makanya itu dinamakan aksi nyata. Setelah itu pun modul 1 ini sudah kami selesaikan. Saat ini kami sudah masuk ke modul 2. Jadi sudah masuklah kami trimester kedua, begitu ya. Nah, jadi walaupun mungkin di luar sana 9 bulan, tapi memang pendidikan sinkronus dan asinkronusnya itu adalah 6 bulan. Begitu kira-kira Bapak Ibu penggambarannya, yang mungkin motivasi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, sudah lulus, ataupun nanti yang bakalan akan mendaftar di tahun berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini baiklah, jadi gini ya Bapak Ibu, untuk modul 1.4 ini ada beberapa kutipan yang mungkin bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebagai guru dan pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita istilahnya memaparkan materi lebih lanjut, adakah Bapak Ibu yang di sini memahami lah istilahnya budaya positif itu seperti apa contohnya? Kebiasaan yang baik gitu ya Bu Lisa. Yang lain Bapak Ibu? Menerapkan 5S. Mantap, cakep. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ada yang menambahkan? Budaya positif itu sebenarnya seperti apa gitu ya? Jadi kalaupun misalnya budaya positif yang kita ketahui itu ada pengklasifikasiannya lagi nanti. Nah, apa itu klasifikasinya? Nah, di bagian kita bawah saya buatkan di situ adalah
Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi dia terbagi lagi Bapak Ibu. Yang pertamanya adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Di situ nanti termasuk hukuman dan penghargaan. Kalau yang ini saya rasa sudah ada kita singgung di prakarsa perubahan visi kemarin ya Bapak Ibu, yang bagian hukuman dan penghargaan. Itu termasuk budaya positif. Selanjutnya adalah posisi kontrol, kemudian restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 bagian di modul 1.4 ini yang termasuk dalam budaya positif. Artinya mungkin kita posisinya sebagai guru mata pelajaran, berarti budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas. Atau hal lainnya adalah bisa kita terapkan di sekolah. Jadi nanti ada dia budaya positif di kelas dan ada budaya positif di sekolah. Begitu lingkupnya Bapak Ibu. Kami ini pokoknya tidak dewa. Nah, ini dia kita ambil poin pertama itu adalah disiplin positif. Berarti ini salah satu budaya positif yang mau kita jabarkan, yaitu disiplin. Nah, bagaimana disiplin positif itu? Menerapkan disiplin mampu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu bisa kita ambil dari P3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah, atau kita apa dulu sama-sama Bapak Ibu, kita di dalam P3 itu nilai apa aja yang ada di situ? Bisa termasuk dimensinya ya. Berarti bernalar kritis ya Bapak Ibu. Kemudian beriman, bertakwa, oke. Berbinekaan global, oke. Kreatif, 4. Gotong royong dan mandiri. Nah, mandiri ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa sebetulnya kalau di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka gitu. Jadi paling tidak kita semua memahami apa-apa saja nilai atau dimensi dalam P3 tersebut. Makanya nilai kebajikan yang saya ambil adalah P3. Kemudian disiplin dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Menerapkan disiplin mampu membuat murid memahami dan menyadari kebermanfaatannya sehingga timbul motivasi internal, tidak lagi berupa paksaan, pujian atau hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di aksi nyata ini ada saya sudah melakukan. Sebenarnya sebelum PGP pun saya rasa ya Bapak Ibu, saya sudah menerapkan disiplin positif ini di kelas gitu ya. Salah satunya yang saya ambil adalah pada saat anak melakukan praktikum tentang penurunan titik mutu tingkat kualitatif lautan. Yang saya ambil di situ nilai kebajikan dari P3 adalah bergotong royong dan bernalar kritis begitu. Jadi anak-anak saya harapkan dalam melakukan praktikum ini ya memang harus bergotong royong. Karena bergotong royong nanti hasil praktikumnya itu sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajarannya seperti itu. Kemudian bernalar kritisnya adalah bagaimana anak tuh mengaitkan bahwa tindakan atau praktikum yang mereka lakukan ternyata membuahkan hasil. Ternyata di praktik yang mereka lakukan, oh ya seperti ini begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini sudah saya share juga di beberapa media sosial saya yang tentang praktikum itu. Jadi memang yang saya praktikan itu ternyata termasuk dalam budaya positif yang bagian disiplin positif. Kemudian saya turunkan lagi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang saya ambil adalah nilai kebajikan P3, yaitu bernalar kritis dan mandiri. Bernalar kritis dan gotong royong gitu. Kemudian
Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Di sini adalah hukuman dan penghargaan. Nah, kemarin sudah ada kita singgung sedikit ya Bapak Ibu. Bagaimana motivasi ini? Motivasi mungkin guru BK mengetahui kalau motivasi ini terbagi dua, internal dan eksternal. Berarti kalau motivasi internal berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian kalau motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar atau lingkungannya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana motivasi eksternal ini? Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti misalnya anak-anak itu terlambat supaya menghindari ini ya Bapak Ibu. Berarti pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar berarti eksternal. Kemudian ada lagi bisa dikaitkan dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti itu memang motivasi dari luarnya. Tidak dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana yang motivasi internal itu? Menjadi diri yang diinginkan orang lain dan menghargainya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, itu yang bagian motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah posisi kontrol. Nah, di dalam posisi kontrol ini Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oh ya, sebelum ini mungkin supaya menelaah bagaimana penerapannya di kelas atau di sekolah yang sering kita hadapi, saya ingin membagikan isi dari modul 1.4 ini. Bisa kita sama-sama ya Bapak Ibu. Dalam soal ini di LMS ya Bapak Ibu di PKB. Jadi memang inilah yang kami pelajari. Mari sama-sama kita Bapak Ibu, sejauh mana kita memahami apa itu hukuman dan ada satu lagi rupanya, sanksi atau konsekuensi. Jadi itu sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Kalau hukuman berarti dia bisa dalam pemberian yang berkenaan dengan ke fisiknya ya, ke fisik, tidak terencana ya, ke psikis seperti itu. Sementara kalau sanksi atau konsekuensi berarti mungkin saja dia sudah mendapat kesepakatan antara misalnya guru dan murid, kemudian sesama guru, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita ini ya ada beberapa mungkin peristiwa atau kejadian. Nah, mari sama-sama kita membedakan apakah kejadian itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ayolah kita perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Oke, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Sanksi. Hukuman. Saya kalau biar asyik berarti kita kasih jawaban, kasih alasan. Hukuman. Kalau menurut saya itu adalah jika saya terlambat, saya bersedia tidak boleh masuk kelas. Nah, itu sanksi atau konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak ada, kan dia cuma disuruh nulis saja. Gitu. Ya. Ya nggak masalah, kita tidak membedakan. Oh ini benar, oh ini salah, gitu ya. Artinya sepemahaman kita lah. Gitu. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Silakan berkata. Kalau menurut saya adalah sanksi. Kenapa saya menyatakan sanksi? Kalau ada mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, berarti sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswanya. Terima kasih. Oke, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Mantap, penasaran kan? Atau mungkin kalau di kita belum pernah menerapkan ini ya, yang maksudnya kata-kata begini belum pernah. Belum ya. Tapi kayaknya waktu kita SMA atau apa pernah melihat kejadian seperti ini. Nah, yang ada yang memberikan pendapat lagi Bapak Ibu? Apakah hukuman atau sanksi?
Satu lagi lah. Gimana, Pak Heri? Apakah hukuman atau sanksi? Musal dulu berikan pendapat. Pendapatnya Tunggu sebentar, kita apa dulu kira-kira buat saran. Menurut saya itu hukuman karena nggak ada manfaatnya kan mereka menulis saya tidak akan terlambat lagi itu. Jadi itu bukan, kalau menurut saya konsekuensi itu lebih kepada mereka besok tidak akan mengulanginya lagi gitu kan. Itu pendapat saya. Berarti Bapak Ibu dari 3 sampel guru hebat kita ini 2 menjawab hukuman, 1 sanksi gitu ya. Yuk sama-sama kita jawab. Jadi yang mana yang kita pilih kira-kira? Dia langsung keluar jawabannya nanti Bapak Ibu. Kita pilih coba hukuman karena tadi Bu Salmi pada segi hukuman, Bu Berta konsekuensi. Coba kita pilihlah dulu hukuman. Salah Bapak Ibu. Yang betul adalah konsekuensi. Sangat tepat kali atas penjelasan Bu Berta. Contoh untuk di SMA 2 Setiong ini begini Bapak Ibu. Kita kemarin pada saat awal tahun ajaran ataupun mungkin di pertengahan, kita ada membahas ya Bapak Ibu, kalau misalnya anak terlambat, apa yang kita berikan? Kalau kita menyebutkan itu hukuman sebelum kita mempelajari budaya positif ini, apa kira-kira hukuman selama ini ya? Hukuman untuk anak yang terlambat. Artinya adalah kita Senin sampai Sabtu posisinya adalah berpiket berbeda. Jadi tidak membedakan kalau hukuman hari Senin berbeda dengan hari Selasa, berbeda dengan hari Rabu. Ada kita sepakati kemarin ya. Misalnya kalau yang terakhir ini membaca, menghafal Al-Quran, berarti sebelumnya ada kita sepakati tidak? Ada. Jadi dia konsekuensi ini kayak memang sudah disepakati dan terencana. Kalau hukuman secara tiba-tiba seperti itu. Dapat gambarannya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Ini lagi Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi. Hukuman lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita klik ya. Oke, mantap. Ada yang memberikan penjelasan? karena ini secara tidak spontan diberikan memberikan hadiah spontan. Iya. Kenyataannya pun pernah kita lakukan ini sepertinya Bapak Ibu. Contoh waktu itu malam minggu WRK anak-anak tidak hadir. Nah, hari Seninnya kita panggil, kita kumpulkan, kita beri hukuman lari keliling. Pernah kejadian seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang itu adalah hukuman, kan tidak terencana sebelumnya apa hukuman yang kita berikan kepada anak tersebut. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, karena Pasti sudah ada kesepakatan sebelumnya. oke, bisa juga berkaitan dengan tanggung jawab ya Bapak Ibu. Artinya dia sudah melakukan itu, maka dia melakukan seperti ini lagi. Nah, gitu ya. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita klik hukuman. Oke, sip, mantap. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, mantap. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, coba ya. Oke, mantap. Udah paham Bapak Ibu ya?
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi coba. Oh, benar salah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman tadi ya? Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita klik. Betul. Mantap ini. Ada lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mari kita coba. Oke, mantap. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Coba. Oke, sudah mulai paham. Keren-keren nih. Dulu sini PGP. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Coba. Konsekuensi dia ya Bapak Ibu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke. Lanjut. Adakah lagi? Ada rupanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Mantap ini ya. Sepertinya sudah selesai. Ada lagi ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Mantap. Lanjut, adakah lagi? Berarti tadi dari 14 pertanyaan ada 11 yang cocok sesuai dengan LMS ini, kemudian ada yang 3 lagi tidak. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana tadi hukuman dan konsekuensi berkaitan juga dengan motivasi perilaku manusia tadi, hukuman dan penghargaan. Nah, lanjut yang ketiga adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 bagiannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mungkin di sini saya jelaskan atau saya deskripsikan begini ya, dari 5 posisi kontrol ini. Kita ambil posisi kita adalah sebagai guru. Posisi guru kalau menurut Bapak Ibu lah, ibaratnya ini sebagai asesmen sebelum dideskripsikan arti masing-masing ini. Dari kelima ini mana posisi guru yang paling bagus Bapak Ibu? Manajer. Jangan dia sulit nak bahas. Adakah lagi Bapak Ibu? Mana posisi kontrol kita sebagai guru yang paling bagus? Dan yang seharusnya juga kita mendapatkan itu gitu. Teman. Sebagai teman. Oke, versi Pak Desri teman. Versi Bu Salmi tadi sebagai manajer. Adakah lagi Bapak Ibu? Teman ya. Bu El teman. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mana posisi kontrol yang kira-kira bagus dari kelima ini gitu? Nomor 5, Bu Bertan ini pemantau. Jadi saya jelaskan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau posisi kontrol kita ambil posisinya kita sebagai guru. Yang pertama penghukum. Contohnya seperti ini. Kamu harus datang tepat waktu pukul 7.30 WIB di sekolah. Nanti ibu hukum kamu, ibu suruh kamu membersihkan
lingkungan sekolah ini. Nah, sampah-sampah yang bersarat tuh ibu suruh disapu. Nah, itu berarti posisi kita sebagai penghukum, gitu ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Begini contoh peristiwanya Bapak Ibu. Anak ini terlambat misalnya kan, kita bilang anak murid si X. X, kamu kok selalu kali terlambat? Setiap hari, Senin sampai Sabtu di catatan piket, ibu sebagai wali kelasmu juga melihat catatan tuh, kamu aja namanya, datang jam 8, datang jam 8.15. Tolonglah nak, nanti ibu dimarahin ibu kepala sekolah loh. Nah gitu. Apalah yang mau ibu jawab nanti kalau kepala sekolah, Bu, anak ibu ini kok kayak gini terus, kok terlambat terus. Nah, jadi posisi kita adalah pembuat merasa bersalah. Berarti si anak murid itu kita tekankan, kamu bersalah, gara-gara kamu ibu yang disalahkan. Nah, gitu kira-kira. Jadi menurut Bapak Ibu bagus tidak? Daripada penghukum lebih bagus. Gitu ya, betul. Mantap. Kemudian adalah teman. Contohnya seperti ini. Anak ini misalnya kita istirahatnya jam 10 sampai 10.15, ya kan? Rupanya anak ini pada saat jam istirahat melebihi dari batas waktunya, berarti lebih dari 15 menit. Nah, mungkin dia masuk jam 10.25 gitu ya. Nah, datanglah gurunya tentang menghadapi si anak murid yang tadi telat masuk, ya kan? Dibilangnya seperti ini, kenapa terlambat? Kenapa nggak segera masuk? Iya, makanan kami belum selesai, Bu. Minuman kami lagi gitu, seperti itu kan. Oh gitu, nggak apa-apa. Ibu juga dulu waktu SMA seperti itu. Alhasil ibu atau bapak lulus juga, Pak. Gitu kan? Nggak apa-apa. Kalau masa-masa remaja ini kan masa-masa lagi, ya. Nikmati saja lah. Nah, jadi seolah-olah dia merasa si murid ini sebagai antara guru dan murid sebagai teman. Nah, dapat gambaran Bapak Ibu? Kemudian adalah pemantau. Nah, pemantau ini mungkin ya seperti yang tadi yang terlambat. Tiap hari kamu terlambat. Apakah kamu tetap terlambat terus selama 1 semester ini? Ibu perhatikan ya. Nanti ibu data di meja piket. Apakah setiap minggunya mungkin peranan gue Bu BK ya. Ibu pantau ya. Bulan Januari, bulan Februari, kamu Januari 10 yang terlambatnya. Februari 20, Maret 30, kok makin meningkat? Nah, berarti posisi gurunya sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, dari posisi yang 5 ini memang posisi manajer lah yang paling tepat untuk kita terapkan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Guru melakukan sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini mungkin nanti berkaitan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau posisi manajer ini adalah tidak terlalu menyalahkan murid. Kalau misalnya tadi kondisi atau kasusnya terlambat, kita dalami anak tersebut. Apa yang menyebabkan dia terlambat? Apa latar belakangnya? Kemudian dari anak itu tersebut kita sepakati itu merupakan pelanggaran atau tidak, atau sudah ketentuan kita keadaan murid, posisi kita sebagai anak murid tidak. Kemudian kita carikan solusi dan anak muridnya juga berhak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terlambat tadi. Jadi kita mintakan anak tersebut, bagaimanalah solusinya menurut murid si X misalnya. Bagaimanalah solusi menurut gurunya. Nah, jadi nanti terakhirnya ada kesepakatan antara guru dan murid. Bagaimana solusi yang cocok atas permasalahan tadi, yaitu yang terlambat tadi, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Diana boleh isi dulu lah. oke, dipersilahkan Pak Desri. Mungkin apa-apa sudah lihat.
waktu sholat. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mungkin juga ini ada saya laksanakan sebelum PGP ini Bapak Ibu. Contoh yang bisa saya bagikan, mungkin saya rasa ini merupakan salah satu praktik baik yang bisa saya sharing untuk teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Contohnya seperti ini sebelum PGP ya Bapak Ibu. Ketika saya memasuk kelas, kondisi anak itu harus stabil dulu. Artinya bajunya harus masuk, sepatunya harus terpakai, seperti itu ya. Jadi di awal pembelajaran atau di awal pembelajaran semester baru bahkan kami sama-sama guru dan murid sama-sama menyepakati, ibu mau kalau udah jam pelajaran ini baju tolong, kemudian sepatu tolong, seperti itu kan. Nah, bagaimana sepakat kita? Ya, cuman masalahnya waktu sebelum PGP ini saya hanya memberikan hukuman. Kalau misalnya kesepakatan ini kita langgar, tapi hukumannya kami berkomunikasi dengan murid. Apa kira-kira yang ibu berikan? Nah, kalau dulu saya tanda tangan baju seragamnya itu hukuman. Mungkin itu memang salah sebagai seorang guru penggerak. Cuma makin kemarin ternyata Bapak Ibu dengan adanya kesepakatan itu kita hanya sekali aja melakukan itu di awal pembelajaran aja. Jadi berikutnya tidak ada lagi komentar masukkan baju. Mereka sudah tahu sendiri karena itu sudah merupakan keyakinan kelas antara guru dan murid. Oh, ibu ini masuk, berarti cepat orang itu masukkan baju lah, memakai sepatu. Cuma masalahnya juga yang saya hadapi setelah saya keluar, blek. Nah, kembali ketemu seperti semula. Mungkin Bapak Ibu praktik baik ini boleh Bapak Ibu terapkan di pelajaran Bapak Ibu. Karena kalaupun saya bilang ya Bapak Ibu, lebih pentingnya lagi bagi wali kelas. Karena kalau posisinya wali kelas bisa mencakup seluruh mata pelajaran yang masuk, ukur mata pelajaran yang masuk. Kalau memang ada lagi pengelompokannya, berarti masing-masing guru lagi gitu. Jadi kalau saya buat kemarin sebelum PGP ya Bapak Ibu, tidak saya tuliskan, memang hanya bentuk lisan aja antara saya dan murid gitu. Jadi kalau misalnya setelah PGP ini ada beberapa solusi ke depannya, alangkah lebih bagusnya kita, mungkin itu tadi saya katakan, lebih bagusnya sebagai wali kelas letakkan di pojok mana gitu karton, kasih apa namanya itu slip apa yang ditempel-tempel tuh Bapak Ibu yang warna-warni itu kan, keynote apa? Ya, keynote tuh. Masing-masing anak murid apa kira-kira menurut dia yang memang masih dalam aturan ya Bapak Ibu yang perlu disepakati di kelas. Contoh kemarin sudah saya terapkan juga di kelas 10 PASEN. Apa kira-kira yang bagus untuk disepakati di kelas? Ada yang mengatakan gini, bergantian mengembalikan buku, meminjam buku. Kemudian ada lagi katanya belajar tidak mesti di kursi, katanya Bapak Ibu. Nah, jadi kan usahakan juga keyakinan kelas ini dia tidak bermakna atau kata-katanya itu negatif. Misalnya dilarang, tidak boleh, usahakan itu tidak begitu bunyinya. Contohnya misalnya gini kan, tidak boleh, apa katanya kemarin, misalnya dilarang tidak memakai sepatu. Nah itu kan kalimat negatif. Untuk supaya dia masuk ke budaya positif, usahakan kalimatnya menjadi positif. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Memakai sepatu di sekolah atau di lingkungan sekolah. Nah, berarti itu makna positifnya. Kemudian yang tadi, belajar tidak mesti di kursi. Nah, itu bisa negatif. Kalau saya memahaminya itu negatif. Bagaimana positifnya? Belajar sesuai dengan
kondisi. Nah, jadi nanti ke depannya saya tidak memaksa lagi anak-anak itu, apalagi kan kita kurikulum merdeka. Asalkan masih dalam aturan kita fine-fine aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak mesti aja nanti anak-anak itu lagi belajar di kursi ini boleh mungkin ada beberapa guru udah menerapkan misalnya di bawah pohon. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang sudah diterapkan. Intinya tidak monoton peraturan itu lagi seperti itu. Yang mana tujuannya adalah untuk kenyamanan murid dan kenyamanan guru. Daripada ibu guru capek, duduk di kursi, duduk di meja masing-masing ya, yang kesana yang kesini. Kalau sudah kesepakatan itu ada di awal, berarti bapak ibu nggak capek lagi memarahi atau apa gitu ya. Karena udah di awal ada kesepakatan itu gitu. Kemudian apalagi yang kemarin ini ya, boleh belajar apa katanya kemarin itu, boleh belajar tanpa batas perbuatannya harus bebas gitu kan, sidikan cuma itu berhubungan gitu mungkin Bu Eka. Dia mungkin kalau gambarannya dia mau menginginkan pembelajaran itu tidak dibatasi, bebas gitu ya. Nah, dia mau seperti itu. Cuma kan kita bisa tanda kutip kan yang dikasih kebebasan ini seperti apa gitu. Jadi ada kesepakatan mau guru yang ini bebasnya yang ini. Mungkin kayak itu tadi bebasnya mungkin boleh belajar di mana aja, yang pasti masih dipantau oleh si guru gitu. Nggak mungkin kan kita di kelas dia di WC gitu. Berarti kan itu mau dia kebebasan. Tetapi kalau di dalam ini kesepakatannya bukan seperti itu. Jadi kebebasan versi dia berbeda dengan kebebasan versi kita, gitu ya. Oke, mantap. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya apa ini kira-kira Bapak Ibu? Makan, minum. Apa lagi? Minum, pokoknya yang kebutuhan dasar memang ya, yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Ini juga sepertinya ya lagi-lagi ke guru BK lagi. Jadi ada beberapa juga peristiwa yang kami bahas di LMS ini. Begini Bapak Ibu, dia mungkin di kelas itu atau ada sering cerita anak SD gitu ya Bapak Ibu, Ibu. Ini seringkali mencari temannya. Misalnya kalau 12 tahunnya gini-gininya, kemudian ada aja lah tingkahnya gitu kan. Sering bahkan sampai si yang korbannya lah gitu ya merasa terganggu. Bu melaporkan kepada si guru gitu ya. Nah kemudian guru itu memanggillah si anak ini gitu. Nah ditanyailah latar belakang apanya, bagaimana dia kok bisa seperti itu, kayak gitu. Sering kayak gitu. Rupanya dia kalau di rumah itu nggak diperhatikan sama orang tuanya. Jadi secara singkatnya anak tersebut kurang kasih sayang di rumah. Jadi dia cari-cari perhatian itu sama teman, kemudian nanti kan sama guru akhirnya. Nah, berarti kebutuhan dasar manusia kalau anak inilah yang bagian mana kira-kira yang kurang? Kasih sayang. Nah, berarti nanti kita sebagai guru tahu kita anak itu butuh kasih sayang dari kita. Nah, kita bimbing, kita kasih konseling, sehingga nanti kalau sudah mendapatkan kasih sayang dari kita, kedepannya bisa berubah atau berangsur-angsur dia tidak melakukan seperti itu lagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Nah, perlu ya mungkin kita atau anak murid ada beberapa waktu tertentu kita memang mau pengen bebas, cuman bebasnya ini masih terkontrol seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Ya, kita semua mau senang kan? Ada yang mau galau-galau? Nah, ada. Jadi kita memang kebutuhan kita sendiri yang mau senang-senang. Ya kan Bu Bella? Yang kelima adalah penguasaan. Berarti dalam hal ini bisa kita katakan bahwa sesuatu itu kita harus bisa. Berarti kita harus menguasai kegiatan atau apapun itu. Nah, di 5 kebutuhan dasar ini saya juga ingin menampilkan materi yang ada di LMS
Bapak Ibu. Nah, jadi saya ambil yang untuk taraf SMA lah ya. Soalnya di modul ini ada yang kayaknya cocok ke SD. Karena kan guru penggerak ini semua jenjang. Saya ambil yang ini aja. Kalau ini esai, kalau esai kan bisa pendapatnya banyak nih ya, Ibu. Ah, saya ambil ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, oke, kita ulik dari pernyataannya ini. Menyetir mobil itu seru. Nah, berarti kebutuhan mana yang diusahakan si Dimas ini? Kesenangan. Oke, coba kita ya. Oke, mantap. Lanjut. Masih teks yang sama, cuma poin ininya yang berbeda ya Bapak Ibu. Nih. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, kebutuhan dasar mana yang mau dia penuhi? Kebebasan. Kebebasan. Ya Bapak Ibu. Yang mana lebih dominan Bapak Ibu? Nah, jadi kan 5 kebutuhan dasar mungkin saling berkaitan. Cuman mana yang lebih apa namanya, yang menonjol kan? Kesenangan udara. Ya, coba kita klik ya Bapak Ibu, kesenangan, teng. Nah, cinta dan kasih sayang katanya biar sama teman-teman tuh berarti dia cinta, dia mau apa namanya, biar disenangi temannya gitu loh. Jadi dia butuh kasih sayang dari temannya. Berikutnya aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Ya Bapak Ibu. Coba kita cek. Oke, mantap. Ya. Aplaus pemerintah. Lanjut. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. 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 Oke, mantap. Ada lagi? Oh, sudah cukup. Berarti kita tadi kelirunya di cinta dan kasih sayang. Artinya mungkin Bapak Ibu semua sudah bisa ya membedakan 5 kebutuhan dasar mana yang dipenuhi oleh si Dimas ini. Jadi bisa juga nanti kita terapkan di murid. Apapun yang di pernyataan yang diutarakannya, kita bisa menyocokkan kira-kira kebutuhan dasar murid yang mana yang paling menonjol anak ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Atau es breaking dulu ya. Gara-gara ini ya. Es breakingnya gini ya. Kita cerita tapi bersambung. Cerita bersambung nanti saya ambil suatu kalimat. Nah, kalimat yang terakhir itu disambung sama ibu-ibu ini. Ya. Oke. Bebas ceritanya, Pak. Oke, Bu Ibu. Mudah-mudahan ceritanya nanti jadi lucu. Sesuai dengan ekspresi Bu Ibu semuanya. Saya mulainya begini. Apa ya? Konon di suatu desa hiduplah seorang putri dan ibunya. Mereka tinggal di suatu daerah yang sangat terpencil, jauh dari kota dan lingkungan masyarakat. Putri dan ibunya tinggal di gubuk sederhana. Lanjut Lisa. Lanjut serahkan nanti ke ibu yang lain. Setiap hari Putri itu menolong ibunya bercocok tanam di ladang. Mereka menanam berbagai jenis sayuran yang akan dijual di pasar. Lempar langsung. Sampai pasar tadi. Dan
Putri ditemani oleh adiknya jualan sayuran di pasar. Adiknya masih Iya, konsentrasi dalam Setelah berjualan dengan tekunnya, maka si Putri mendapatkan uang yang sangat banyak sehingga dia bisa membeli perkebunan yang lebih luas lagi. Karena sudah memiliki kebun ladang yang sukses, Putri dan ibunya pindah ke kota. Di kota ternyata Putri bertemu dengan jodohnya. Setelah bertemu dengan jodohnya, si Putri tadi lalu menikah dan hidup bahagia. Cerita selesai. Sementara Putri bahagia, ibunya juga menghilangkan statusnya sebagai janda. Dia mendapatkan seorang janda kaya. Dan ibunya hidup bahagia mendapatkan duda yang sehingga ibu dan anaknya hidup berbahagia di kota. Kok pada pakai kilo itu hanya mimpi. Ya. Lalu mereka berkumpul bersama dan membangun rumah yang indah dan bagus. Sekian. Enggak ada sekian kata Bu Erna, padahal Anda. Anda belum. Iya. Mau dilanjut apa enggak nih? Lanjut. Oh, ini siap juga nanti pernah nih. Lanjut Pak enggak? Enggak konsentrasi. Tapi canda kaya. Oh iya, ada kiri gue bahasa Indonesia. Tadi kata Bu El, mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Kemudian mereka pun bertepatan bersama-sama, hamil bersama-sama. Anak lahir, cucu pun lahir. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Ibu. Keren ceritanya ya. Mungkin tadi Bu Dara perlu konsentrasi ya, karena mereka hidup berdua itu adiknya dan lalu muncul. Gitu ya. Oke, kita lanjut lah ya Bu Ibu. Nanti kita buat SPK itu lagi ya. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian kita lanjut di terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kenapa dikatakan dia segitiga? Berarti dia bentuknya seperti ini ya, segitiga ya Bu Ibu. Guru-guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Nah, berarti itulah yang segitiga restitusinya. Isi dari segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, tujuan segitiga restitusi ini penting kita untuk kita terapkan ya Bu Ibu, untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk penerapan segitiga restitusi ini sudah saya terapkan juga sepertinya. Tapi saya sebelumnya nggak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Ini saya record, saya rekam karena memang ada aksi nyatanya. Sebelumnya sudah pernah saya terapkan sebagai wali kelas angkatan 4. Saya ingat tuh si Guntur gengs, Riko, Habil, dan Daniel. Saya waktu itu mungkin jam BK tidak ada, BK kan dulu kemarin seminggu 3 kali kan. Saya kumpulkan mereka di ruangan
BK saya bimbing. Kan di geng si Guntur ini yang sering libur lah, sering absen dulu kan, seperti itu Bu Ibu. Awal-awal itu saya ingat awal-awal mereka duduk di kelas 12. Apa permasalahannya? Jadi pertamanya itu mungkin karena tidak mengetahui segitiga restitusi ini, saya pertanyaannya ya seperti biasa aja, tidak didahulukan bagaimana menstabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinannya seperti itu. Yang saya utarakan waktu itu ya seperti biasalah, artinya bagaimanapun posisi mereka adalah udah kelas 12. Nah, jadi apa yang dilakukan hari ini akan berdampak untuk masa depannya seperti itu. Intinya selepas kejadian itu saya melihat prospek yang bagus lah gitu. Geng si Guntur ini makin ke hari, makin sudah memang mau mengakhiri posisinya di kelas 12 adalah perubahan. Hadirnya pun tidak tidak selalu lagi. Kali mungkin yang si Dani itu mungkin ada beberapa peristiwa yang memang tidak karena telat gitu. Mungkin ada beberapa hal lain. Cuman memang statusnya di situ saya kondisikan utamanya adalah fokus pada ketidakhadiran seperti itu. Jadi saya menilai ada perubahan bagusnya. Kemudian untuk tahun ini sebelum PGP juga lagi Bapak Ibu, si Reza ini sudah saya rasa, cuman belum mempelajari modul budaya positif. Si Reza ini ya sama juga kita sudah sama-sama tahu sering tidak hadir. Saya tanya, saya kulik seperti itu. Ya jawabannya itu berkoordinasi dengan Bu Beka karena dia cuma berdua perempuan gitu kan di kelas gitu maksudnya. Jadi ya dengan beberapa pertanyaan kemudian mendengarkan apa yang dijawab pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya, saya melihat perubahannya Bapak Ibu. Seminggu full dia mengajar. Iya sekolah ya kan Bu Eka, full dia sekolah. Habis itu balik lagi. Nah, dari situ saya refleksikan, apakah memang sebenarnya kita sebagai guru tidak boleh lelah, tidak boleh hanya cukup sekali, gitu. Ya mungkin kebutuhan dasarnya lagi mungkin yang perlu kita kita ketahui. Oh bagian mana kira-kira si Reza ini kebutuhan dasar mana yang dia kurang lah istilahnya harus terpenuhi oleh kita sebagai gurunya gitu. Jadi seminggu waktu itu full di sekolah. Habis itu balik lagi. Setelah balik lagi itu saya usahakan merekodnya. Ini kejadiannya Bapak Ibu, ini hari Rabu kemarin barusan ya. Hari Kamis hujan ya. Hujan ya Bapak Ibu, hari Kamis. Oke lah mungkin karena kondisi hujan ya, mungkin nggak sengaja aja. Jadi hari Jumat saya pantau hadir. Jadi itu tadi saya refleksikan, apakah memang harus selalu di segitiga restitusikan gitu. Mungkin ibu-ibu yang lain boleh menerapkan ini di kelas. Mungkin ada beberapa laporan atau diskusi sharing. Ini murid ini tidak pernah masuk di jam pelajaran saya. Ada gitu ya ibu. Gak ada salahnya Bu Ibu kita lakukan segitiga restitusi ini. Artinya coba kondisikan seperti ini berdua gitu cuman. Kok bisa jangan ada yang tahu gitu. Ini karena di record nggak makanya saya bikin di kelas. Karena memang waktunya udah nggak sempat lagi gitu. Jadi saya recordnya di kelas. Jadi yang lain-lain ngomongnya entah apa-apa, saya berikan tugas yang lain. Nah itu mungkin karena memang satu jam pelajaran aja cuma saya masuk di sini. Karena memang saya record gitu. Nah, beginilah segitiga, artinya biar dia itu terbuka juga apa yang mau dibicarakan itu terbuka. Karena kita cuma berdua. Nah, gitu. Bisa Bu Ibu lakukan praktik baik ini di kelas atau mungkin kalau wali kelas penting juga Bu Ibu lakukan langkah segitiga restitusi ini. Artinya ya seperti saya katakan tadi, tak cukup sekali, iya memang. Sepertinya memang gak cukup sekali. Berulang kali. Cuman saya kalau ambil positifnya, anak kita sedikit. Satu guru, satu orang pun tanggung jawabnya membuat atau menerapkan segitiga restitusi ini sudah alhamdulillah. Gitu.
Memang harus selalu berkesinambungan gitu ya. Ini dia yang penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan mana yang sudah dilanggar. Ya. Sudah 5 kebutuhan dasar, sudah ada 6 ya, 6 sebenarnya Bapak Ibu. Bu Ibu, budaya positif yang dipelajari di modul 1.4. Sekarang masih kita umpan balik, kita ulik lagi. Ke-6 budaya positif itu tadi yang pertama adalah apa? Yang pertama Bu Ibu? Disiplin. Nah, disiplin positif. Yang kedua, hukuman dan penghargaan, motivasi. Yang ketiga Bu Ibu, posisi kontrol. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu di modul 1.4. Nah, saya boleh explaining-nya. Ya, Bu Ibu, saya boleh explaining satu lagi. Izin? Oke. Supaya nanti mengakhiri diseminasi kita pada kesempatan ini. Cluenya ya. Kalau udah pernah bilang, biar saya ganti. Karena kalau udah pernah nggak seru. Cluenya muter-muter. Udah pernah? Oke, gini. Cluenya muter-muter. Gini. 1 tambah 3 sama dengan 4. Iya tidak? Iya. Cakep. 2 tambah 7 sama dengan 9. Oke, mantap. 9 tambah 5 sama dengan 2. Maka 12 tambah 3 sama dengan Ini muter-muter ya. ini seru-seru aja ya Bu Ibu, namanya explaining ya kan. Bisa memang banyak jangan diterapkan di anak SD. Kalau anak SD kan logis dia pemikirannya. Ya nggak juga seperti ini di SD. Dulu kita di SMA kan Bu Ibu. Jadi namanya explaining penyegaran biar bagaimanapun kita biar agak konsentrasi sedikit. Berapa tadi? 12 tambah berapa tadi? 12 tambah 3. Itu tadi jawabannya, itu pertanyaannya kan. 12 tambah 3 sama dengan berapa? Salah. 12 sama 3 tadi ya? Iya. Nah, berapa pun tadi? Ya betul. Oke, udah tahu Bu Sari? Iya, maksudnya breaking itu tahu. Oke, kalau soalnya udah tahu biar saya ganti. Saya banyak stok es breaking Bapak Ibu semenjak PGP ini. Lagi ya. 9 tambah 1 10. Cakep. 3 tambah 3 6. Oke, mantap. 10 tambah 10 sama dengan 10. 10 tambah 10 sama dengan 8. 10 tambah 10 sama dengan 8. Maka 9 tambah 8 sama dengan salah. Cluenya muter-muter. 1 4. Salah. Berapa Bu Ibu? Salah. 3. Salah. Bu Sari bisa? Oh, berarti belum tahu bapaknya ya? Kuncinya polanya belum tahu. Nyerah atau kita ulang sekali lagi? Ulang lagi. Ulang, oke. Tadi jawabannya apa? Tuh,
Kalau nggak dikasih tahu, nanti ya di akhir sekalian apanya tipsnya ya. Kalau sekali lagi ya Bu Ibu, konsentrasi. Cluenya muter-muter. Bu Anda muter. Sekali harus muter-muter dulu. 1 tambah 8, 9, betul? Oke. 11 tambah 1 sama dengan 12, betul? Oke. 3 tambah 10 sama dengan 1. mantap. Iya. Aku lagi. Tidak, oke, ada lagi. Mau ulang atau mau akhiri? Akhiri lagi. Oke, kita minta kuncinya dulu. Karena belakang ini satu aja. Satu lagi. Udah satu sih ya. Itu jawaban versi Bu ya. Ada yang lain? Jangan muter-muter dia. Sama yang kemarin orangnya. Finish. Kita kasih kuncinya lagi Bu Ibu. Nah, kuncinya apa contoh muter-muter? Apa contoh? Apa yang termasuk contoh yang muter-muter? Jam. Jam. Betul itu Bu bilang. Ya betul. Di jam itu angka berapa? 1, 2, 3. Sampai 12. Habis 13 ada lagi dia muncul kemana? Ke 1. Dapat? Iya. Iya. Misalnya 10 tambah 8 berapa? Ah, dimuter-muter dia ke berapa? 6. Mantap Ibu. Keren. Double bell. Tengok sono bell. Nah, di jam dinding angka berapa aja? 1 sampai 12 aja ya kan? Jadi kalau saya 3 tambah 10 tadi berapa jawabannya Bu? Kalau apanya logikanya matematikanya adalah 13. Dimuter-muter ada angka 13 tidak? Tidak ada yang ada angka 1. Cakep. Boleh diterapkan di anak kita. Yang ini udah saya terapkan di kelas. Udah saya terapkan. Enggak, bumi bulat lagi, Bu. Hah? Cluenya bumi itu bulat tak? Kalau itu saya kurang tahu. Bu Mela mau berbagi? Silakan. Kalau di orang ketiga ada. Orang ketiga ada. Yang lain lagi? Waduh, gue kan minta campur nih kayaknya. Oke, satu lagi ya Bu. Kalau SD ini Ibu, anak-anak murid Bu kayak gitu Bu. Jadi yang tadinya oke, nampak ini udah begini kan posisinya waktu udah jam ke-7 jam 12 saya bawa keluar SD-nya orang itu. Tapi kalau ini nggak salah kali. Yang ini apalah saya bilang atau mau berdiri? Enggak. Enggak ya mungkin. Dan salah. Oke, gini ya springnya Bu Ibu. Dikali dan ditambah. Cluenya itu. Dikali dan ditambah itu cluenya. Oke. 1 tambah 4 sama dengan 5. 1 kali 4 cluenya tadi dikali ditambah. Berarti dikali ditambah. 1 kali 4 4. 3 kali 2 6. 2 kali 5 1. 2 kali 5 1. Maka 7 kali 2 sama dengan 2. Gampang kali ekspresi ini. 7 kali 2 sama dengan 5. Hah? 5. Iya betul. Hah? Betul ya? Alasannya Kalau udah ada itu tahu nanti ibu-ibu. Lagi. Sekali lagi. 4 kali 2 8. 3 kali 3
9. Suka tidak suka? 10 kali 10 1. Maka 9 kali 10 sama dengan 19. no. Satu. No. Sembilan kali berapa tadi? 9 kali 10 berapa jadinya? 19. Lega. Tunggu saya juga lupa tadi apa tulisannya Bu ya? Berapa? 9 kali 10 sama dengan 9. Iya betul. Iya betul. Iya saya juga lupa. Ya dapat konsepnya? Misalnya kalau dikalikan itu 9 kali 10 kan 60, ambil aja pertamanya, gitu ya? Kan dikali dan Ditambah. Oh, ditambahkan hasilnya itu 9 tambah 0 gitu? iya. Oh, oke. Mantap bisa. Coba sekali lagi Kak. Dia dapat. Sekali lagi Kak Kak. Dapat kan? Oke, 2 kali 2 4. 5 kali 5 7. Maka 6 kali 7 Dia 9. no. Pertanyaan aja langsung. 6 kali 7. Iya. Ya berapa hasilnya? 6. Iya. 6. Mantap ya. Itunya dikali dikali ditambah. Oke. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi di sini saya CGP angkatan 9 SMA dari SMA 2 Stiung Kabupaten Dharmasraya tergerak menggerakkan gitu ya. Tadi di awal saya buat pantun, di akhir ini juga saya buat pantun. Apa ya kira-kira? Minta ya. Jalan-jalan ke kota Jambi, cakep. Jalan-jalan ke kota Jambi, singgah makan terasi, cakep. Saya ucapkan terima kasih, dukungan Bu Ibu penuh dukungan dan motivasi. Adik. Saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Kita rekamkan R. Udah. Tidur lah panik kan. Hilang rekam dulu. Terima kasih kepada Ibu penyaji kita yang guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita ininya SMA 2 Stiung. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu ini dapat istilahnya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan nanti di sekolah yang ada di sekolah kita yaitu di SMA Negeri 2 Stiung ini. Mungkin itu aja kegiatan kita pada hari ini ya Bu ya. Mohon maaf juga saya sebagai moderator dan kalian sebagai pembawa acara pada hari ini jika ada yang salah. Saya mohon maaf, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hayatul Sufi. Saya dari kelas 10 PCE. Kami sedang senang dengan adanya keyakinan kelas. Kami mengetahui dan memahami bagaimana keyakinan pada diri saya dan teman-teman saya. Dan kami telah mendiskusikannya bersama Ibu Nurjana. Dan ada beberapa contoh keyakinan kelas yang telah kami buat. Salah satunya adalah kita kalau di kelas harus saling tolong menolong sesama teman dan
menghormati guru karena guru itu adalah sumber ilmu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmianti, merupakan guru di SMA 2 Sitiung. Di sini saya akan memberikan umpan balik kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nurjana pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Dalam kegiatan tersebut saya mendapatkan banyak ilmu, mulai dari hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya seperti apa itu pengertian hukuman, pengertian konsekuensi, reward, serta saya juga mengetahui segitiga restitusi. Itu sangat berguna sekali untuk siswa-siswa di SMA Negeri Sitiung karena dengan adanya segitiga tersebut kita mengetahui bagaimana siswa kita, kenapa dia tidak mau sekolah, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, dan itu bisa menjadi landasan atau memotivasi kita untuk mengajak peserta didik untuk lebih mau meningkatkan pendidikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.